Salam saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Saya Rosiana kembali menemani Anda dalam program Aku dan Dia. Hari ini saya mau mengajak Anda mendengarkan pembahasan tentang Yesus sebagai air hidup yang menjadi kebutuhan semua manusia. Selamat mendengarkan. Beberapa bulan yang lalu kami mengadakan sebuah acara kecil-kecilan di kantor di mana kami bekerja. Bukan sebuah acara yang meriah dan mengundang banyak orang, tetapi hanya sekedar kumpul-kumpul semua pimpinan dan karyawan serta keluarga yang bisa hadir. Tidak mengundang orang luar untuk hadir dalam acara itu, karena memang situasinya tidak memungkinkan dan juga karena memang acara itu direncanakan untuk menjadi sebuah acara sederhana. Acara itu adalah acara ulang tahun pelayanan di kantor kami. Acara itu diadakan sebagai momen untuk mengucapkan syukur akan pertolongan Tuhan terhadap yayasan pelayanan di mana kami bekerja selama beberapa tahun ini. Juga acara itu menjadi saat di mana kami bersama-sama bersekutu dan bersilaturahmi dengan keluarga besar karyawan yang karena kesibukan masing-masing tidak bisa selalu bertemu dan berbincang-bincang. Bersama dengan beberapa ibu-ibu yang lain, saya kebagian tugas untuk menjadi seksi konsumsi. Dan sebagaimana biasanya, seksi konsumsi berurusan dengan segala sesuatu yang menyangkut konsumsi, yaitu urusan perut, makanan dan minuman. Segala sesuatu dipersiapkan dan direncanakan serta dianggarkan. Memang sebagian besar dari anggaran dari bagian konsumsi yang dirancangkan untuk makanan yang akan disediakan, seperangkat nasi, sayur dan juga lauk pauk. Semua dirancang cukup istimewa karena memang ulang tahun hanya terjadi sekali dalam setahun. Ketika berdiskusi tentang rencana anggaran itu, salah satu di antara kami mengingatkan tentang bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk menyediakan air minum dalam jumlah yang cukup. Dengan bercanda, dia mengatakan bahwa orang bisa memilih-milih makanan dan tidak mengambil apa yang tidak disukainya. Tetapi semua tidak bisa tidak minum air setelah makan. Tidak kebagian makanan memang mengecewakan, tetapi tidak kebagian air minum bisa berakibat buruk. Itu karena walaupun air kelihatan sederhana, tetapi semua orang memerlukannya. Saya teringat kepada apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes mengenai Yesus sebagai sumber dari air hidup. Yohanes 4 menuliskan mengenai pertemuan Tuhan dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sebuah sumur di siang hari yang panas dan terik. Peristiwa yang terjadi juga hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh salah satu ibu teman saya di kantor. Para murid sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Artinya, makanan sudah hampir pasti akan datang. Tetapi masalah yang saat itu mendesak, air minum yang tidak ada. Memang ada air di dalam sumur, tetapi tidak ada timba untuk mengambilnya. Yesus duduk di tepi sumur itu, dan kemudian perempuan Samaria itu datang untuk mengambil air di sumur yang sama. Lalu Yesus mendatangi perempuan itu dan meminta agar perempuan itu memberikan air kepadanya. Tetapi beberapa saat setelah perbincangan itu justru perempuan Samaria itu yang meminta air kepada Yesus. Perempuan itu mengatakan, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Apa yang ada di dalam pikiran perempuan Samaria itu seolah-olah mewakili pemikiran semua manusia. Manusia membutuhkan air untuk kehidupannya. Itulah sebabnya perempuan Samaria itu sampai harus pergi
ke sumur di siang hari yang terik, ketika matahari sedang panas-panasnya, karena ia membutuhkan air. Tentu saja itu didorong oleh kebutuhannya yang sangat mendasar akan air bagi dirinya dan mungkin juga bagi keluarganya. Tetapi yang sangat menarik, Yesus mengalihkan perhatian perempuan Samaria itu dari air yang ada di dalam sumur kepada air yang jauh lebih bernilai daripada air itu. Yesus mengatakan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus tidak mengabaikan kebutuhan perempuan akan air yang harus diambilnya dari dalam sumur itu. Tetapi ia menunjukkan kepada perempuan itu tentang air yang jauh lebih bernilai. Sangat menarik sekali untuk melihat bahwa Yesus tidak membantah perkataan perempuan itu mengenai kebutuhan akan air. Ketika perempuan itu menyebutkan kebutuhannya akan air, Yesus justru menegaskan bahwa manusia membutuhkan air untuk memuaskan dahaganya, untuk mengobati rasa hausnya. Yesus tahu betul, itulah tujuan kedatangan perempuan Samaria itu datang ke tepi sumur itu. Bahkan, bukan hanya itu saja. Yesus justru meminta agar perempuan itu memberikan sedikit air untuk dia minum. Alkitab menuliskan bahwa saat itu sebagai manusia, Yesus letih oleh perjalanan. Melalui apa yang dilakukannya, Yesus seolah-olah mau mengatakan, "Ya, kamu membutuhkan air dari dalam sumur ini, dan aku juga membutuhkannya." Yesus kemudian mengalihkan perhatian perempuan itu dari air di dalam sumur kepada apa yang disebutnya sebagai air hidup. Ayat 10 mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus mau mengalihkan perhatian perempuan itu dari air yang bersifat alamiah kepada air hidup yang bersifat rohani, yaitu air hidup. Dan di sini, Yesus menegaskan bahwa semua orang memerlukan air hidup itu, sebagaimana semua manusia juga membutuhkan air yang bisa diminumnya. Kita tentu memahami bahwa semua manusia, siapapun dia, orang kaya atau orang miskin, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, orang tua atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, semua membutuhkan air. Tidak ada seorang pun manusia yang mengatakan bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan air. Air tidak bisa digantikan oleh apapun juga dalam hal memuaskan rasa haus manusia. Uang, sebanyak apapun, juga tidak bisa membuat manusia tidak lagi merasa haus. Bahkan meskipun sama-sama benda cair, tetapi bensin atau solar sama sekali tidak bisa membuat manusia dipuaskan dari rasa dahaganya kalau minum itu. Bahkan, mencoba memuaskan dahaga dengan bensin atau solar kan saja tidak akan pernah bisa berhasil, tetapi bahkan juga membahayakan bagi kesehatan orang yang meminumnya. Demikian juga, sebagaimana semua manusia membutuhkan air untuk memuaskan rasa hausnya secara fisik, semua manusia membutuhkan air hidup itu untuk memuaskan dahaga rohaninya. Selalu ada bagian di dalam hati manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dunia ini.
uang atau pendidikan atau ketenaran mungkin terasa memuaskan, tetapi rasa puas itu tidak akan bertahan lama. Ketika orang yang biasanya tidak memiliki uang, kemudian mendapatkan uang 100.000, mungkin ia akan merasa sangat senang dan sangat puas. Tetapi tidak lama kemudian rasa puas itu akan berkurang. Ia ingin untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Mungkin ia akan merasa sangat senang dan puas ketika ia mendapatkan uang sebanyak 1 juta rupiah. Tetapi sampai berapa lama ia puas? Tidak lama lagi ia akan merasa bahwa uang 1 juta rupiah itu sangat sedikit dan ia ingin memiliki lebih banyak lagi. Mungkin ada orang yang mencoba memakai uang untuk memuaskan dahaga rohaninya, tetapi sebenarnya ia hanya seperti seorang yang meminum air laut. Semakin banyak ia meminumnya, semakin bertambah rasa hausnya. Itulah sebabnya tidak jarang kita mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang memiliki banyak uang, tetapi ia tidak merasa puas dan bahagia di dalam hidupnya. Bahkan, ada beberapa kisah di mana orang yang sebenarnya sangat kaya dan memiliki harta yang melimpah, tetapi kemudian ia mengakhiri kehidupannya dengan cara yang sangat tragis. Pakar kesehatan menemukan bukti yang kuat bahwa semua orang tanpa kecuali perlu meminum air dalam jumlah yang cukup setiap harinya untuk bisa tetap ada dalam kondisi yang fit dan sehat. Lalu, bagaimana dengan asupan air bagi kehidupan rohani kita? Kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan akan air kehidupan ini. Karena semua seperti mengabaikan rasa haus secara jasmaniah akan berakibat sangat buruk terhadap kesehatan kita. Demikian juga, mengabaikan rasa haus rohani kita juga akan berdampak buruk bagi diri kita. Sayangnya, tidak seperti rasa haus secara jasmani yang langsung membuat kita menderita kalau kita mengabaikannya. Rasa haus secara rohani tidak selalu bisa langsung kita rasakan akibatnya. Namun tentu saja, dampak akan muncul juga pada saatnya. Sebelum dampak itu menjadi begitu buruk di dalam kehidupan kita, akan jauh lebih baik jika kita menyambut dengan baik tawaran yang diberikan Yesus, dengan datang dan berkata kepadanya, sebagaimana yang dikatakan oleh perempuan Samaria yang ada di tepi sumur itu, "Tuhan, berikanlah aku air itu." Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai sumber air hidup. Semua manusia membutuhkan air hidup itu, meskipun saat ini banyak orang tidak menyadarinya. Tetapi sebagaimana rasa haus juga akan menimpa orang yang tidak meminum air yang cukup, rasa haus rohani juga akan melanda orang yang belum menerima air hidup itu. Jika Anda ingin menerima air hidup itu, atau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mengenal Yesus yang adalah sumber air hidup itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.